Sharing ke-30 dengan tema, jadi non-Kristen aku diampuni juga kok. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Pendapat demikian beredar di antara hampir semua orang Kristen yang Mbah jumpai. Pengertian demikian menyebabkan orang Kristen dengan mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka menjadi murtad. Memang Mbah dengar-dengar bahwa Allah, tanda kutip, agama lain, mengampuni orang berdosa jika minta ampun dan bertobat. Coba kita renungkan dengan logika arti kata mengampuni ini. Dosa adalah pelanggaran yang seharusnya dihukum, tetapi tidak dihukum. Siapakah dia yang tidak menghukum dosa yang seharusnya dihukum ini? Siapakah dia yang berkompromi dengan dosa? Jawab, dia adalah oknum yang tidak suci. Siapakah oknum yang tidak suci, tetapi yang diyakini sebagai Allah, tanda kutip? Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari jawab sendiri. Lalu mengapa orang Kristen mau mempertimbangkan, mengikuti dan beribadah kepada Allah yang tidak suci ini? Mari Mbah ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian membaca apa sabda Allah orang Kristen di Roma 8, di Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Artinya dosa harus dihukum. Orang berdosa harus dihukum di neraka. Sebab Allah orang Kristen adalah Allah yang maha suci. Allah yang tidak bisa berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Ingat kisah Nadab dan Abihu, anak-anak imam besar Harun di kitab Imamat 10 ayat 1. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian menyempatkan membacanya. Kedua anak Harun ini berbuat dosa, melanggar aturan bahwa untuk mempersembahkan dupa di dalam rumah Allah harus mengambil api dari arang yang membara di tempat perbaraan utama di rumah Allah. Tetapi mereka mengambil bara api dari tempat di luar bait Allah. Mungkin dari dapur ibu mereka. Ayat 2, Mbah kutip tepat. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan apa bedanya antara arang bara dari mezbah dupa yang di bait Allah dengan yang dari dapur ibu mereka. Bukankah menurut ukuran kita adalah sama saja? Apa bedanya? Arang panas, satunya arang panas juga, membara. Itulah takaran kekudusan Allah orang Kristen. Beliau maha kudus, sangat mengerikan. Namun beliau adalah Allah yang kasih adanya. Roma 8 ayat 3 dan 4. Beliau mengambil alih hukuman yang seharusnya kita jalani di neraka akibat dosa-dosa kita dengan mengutus Tuhan Yesus turun ke dunia mengenakan daging menjadi Pak Yesus yang tak berdosa untuk menggantikan kita menjalani hukuman yang seharusnya kita jalani di neraka. Sehingga kita tidak usah masuk neraka. Kita dimasukkan ke dalam surga kekal selamanya. Bukan main. Dengan satu syarat, jikalau kita mau apa?
mau digantikan hukuman kita oleh Pak Yesus yang adalah Allah sendiri. Jadi Allah kita adalah Allah yang tidak mengampuni dosa, tetapi Allah yang menggantikan hukuman kita oleh sebab kemahasucian dan oleh kasih-Nya yang begitu besar. Dari fakta ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah, tanda kutip, yang tidak menghukum dosa atau yang mengampuni dosa, Dia adalah sosok yang tidak kudus. Dia bukan Allah. Allah seharusnya kan maha kudus. Kalau tidak kudus, Dia bukan Allah. Sampai di sini dulu renungan kita hari ini. Mbah mohonkan berkat rohani dan jasmani dari sorga kiranya dicurahkan kepada para penonton video ini dan serta keluarganya dengan berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ingin berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like, jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga dan teman-teman, bagikanlah video ini. Jika berkenan, tulislah komentar. Mbah berterima kasih. Sampai jumpa besok, 5 menit saja. Insya Allah. Shalom.